Shalom, selamat pagi saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Kita bersama-sama bersyukur untuk pemeliharaan dan anugerahnya, dimanapun saudara berada saat ini, tetap dalam sukacita Kristus. Hari ini kita berjumpa lagi dalam program Renungan Harian Torayang, edisi Selasa 12 November 2024. Saudara-saudara, kita akan membaca firman Tuhan. Karena itu mari kita mohon pertolongannya. Bapa kami dalam kerajaan surga, Bapa yang baik, Bapa yang terus menyatakan cinta kasih-Nya bagi kami. Terima kasih pagi ini kami rindu mendengar firman-Mu. Biarlah lewat firman itu kami semakin diyakinkan bahwa Tuhan terus ada dan bersama kami, menyatakan pertolongannya dalam segala perkara kehidupan kami. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Allah, Kitab Kejadian 24 ayat 28 sampai 42 menjadi bahagian pembacaan kita hari ini. Berlarilah gadis itu pergi menceritakan kejadian itu ke rumah ibunya. Ribka mempunyai saudara laki-laki, namanya Laban. Laban berlari keluar mendapatkan orang itu ke mata air tadi. Sesudah dilihatnya anting-anting itu dan gelang pada tangan saudaranya, dan sesudah didengarnya perkataan Ribka, saudaranya, yang bunyinya, "Begitulah dikatakan orang itu kepadaku." Ia mendapatkan orang itu yang masih berdiri di samping unta-untanya di dekat mata air itu, dan berkata, "Marilah engkau yang diberkati Tuhan, mengapa engkau berdiri di luar? Padahal telah kusediakan rumah bagimu dan juga tempat untuk unta-untamu." Masuklah orang itu ke dalam rumah, ditanggalkanlah pelana unta-unta, diberikan jerami dan makanan kepada unta-unta itu, lalu dibawa air pembasuh kaki untuk orang itu dan orang-orang yang bersama-sama dengan dia. Tetapi ketika dihidangkan makanan di depannya, berkatalah orang itu, "Aku tidak akan makan sebelum kusampaikan pesan yang kubawa ini." Jawab Laban, "Silahkan." Lalu berkatalah ia, "Aku ini hamba Abraham. Tuhan sangat memberkati tuanku itu, sehingga ia telah menjadi kaya. Tuhan telah memberikan kepadanya kambing domba dan lembu sapi, emas dan perak, budak laki-laki dan perempuan, unta dan keledai. Dan Sarah, istri tuanku itu, sesudah tua, telah melahirkan anak laki-laki bagi tuanku itu. Kepada anaknya itu telah diberikan tuanku segala harta miliknya. Tuanku itu telah mengambil sumpahku, engkau tidak akan mengambil untuk anakku seorang istri dari antara perempuan Kanaan yang negerinya kudiami ini. Tetapi engkau harus pergi ke rumah ayahku dan kepada kaumku untuk mengambil seorang istri bagi anakku." Jawabku kepada tuanku itu, "Mungkin perempuan itu tidak mau mengikut aku." Tetapi katanya kepadaku, "Tuhan yang di hadapannya aku hidup, akan mengutus malaikatnya menyertai engkau dan akan membuat perjalananmu berhasil, sehingga engkau akan mengambil bagi anakku seorang istri dari kaumku dan dari rumah ayahku. Barulah
engkau lepas dari sumpahmu kepadaku, jika engkau sampai kepada kaumku, dan mereka tidak memberikan perempuan itu kepadamu, hanya dalam hal itulah engkau lepas dari sumpahmu kepadaku. Dan hari ini aku sampai ke mata air tadi. Lalu kataku, Tuhan, Allah Tuanku Abraham, sudilah kiranya engkau membuat berhasil perjalanan yang kutempuh ini. Di sini aku berdiri di dekat mata air ini. Kiranya terjadi begini, apabila seorang gadis datang keluar untuk menimba air, dan aku berkata kepadanya, tolong berikan aku minum air sedikit dari buyungmu itu. Dan ia menjawab, minumlah, dan untuk unta-untamu juga akan kutimba air. Dialah kiranya istri yang telah Tuhan tentukan bagi anak tuanku itu. Belum lagi aku habis berkata dalam hatiku, Ribka telah datang membawa buyung di atas bahunya, dan turun ke mata air itu, lalu menimba air. Kataku kepadanya, tolong berikan aku minum. Segera ia menurunkan buyung itu dari atas bahunya, serta berkata, minumlah, dan unta-untamu juga akan kuberi minum. Lalu aku minum, dan unta-unta itu juga diberinya minum. Sesudah itu, aku bertanya kepadanya, anak siapakah engkau? Jawabnya, ayahku Betuel, anak Nahor, yang dilahirkan Milka. Lalu aku mengenakan anting-anting pada hidungnya dan gelang pada tangannya. Kemudian berlututlah aku dan sujud menyembah Tuhan, serta memuji Tuhan, Allah Tuanku Abraham, yang telah menuntun aku di jalan yang benar untuk mengambil anak perempuan saudara tuanku ini bagi anaknya. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, tema kita hari ini, yakin Tuhan akan membuat berhasil. Karena saya puang la pamaupai. Dalam mengerjakan sesuatu hal yang belum pasti akan berhasil, kerap kali membuat sebagian orang ragu-ragu, bahkan menyerah untuk melakukannya. Usaha yang awalnya dibarengi dengan niat dan tekad yang kuat, kandas di tengah jalan. Akibatnya, banyak orang kehilangan kesempatan untuk meraih sesuatu yang sejak awal mereka perjuangkan. Muncullah kekecewaan, kurang percaya diri, menyalahkan diri, bahkan menuduh Tuhan sebagai sumber kegagalan. Saudara-saudara yang kekasih, kisah seorang hamba Abraham yang menjalankan misi mengambil seorang perempuan untuk Ishak hendaknya menjadi pengingat bagi kita bahwa dalam segala perkara kehidupan Tuhan ada dan pasti menyatakan pertolongannya. Jika berpikir dengan hitung-hitungan manusia, bisa saja seorang hamba Abraham ini berhenti di tengah jalan dan mengingkari sumpahnya. Karena misi yang ia jalankan belum tentu membuahkan hasil. Ditambah lagi jika perempuan yang ditemuinya tidak bersedia mengikutinya, maka usahanya akan gagal. Namun sang hamba menunjukkan hal yang luar biasa, seperti diperlihatkan dalam ayat 12-14, bahwa dalam segala gumul Tuhan tetap menjadi sumber pengharapannya. Dalam tugasnya,
Ia menyadari kelemahannya dan keterbatasannya. Sebab itu dia sungguh membutuhkan pertolongan. Dan baginya pertolongan itu hanya dalam Tuhan. Saudara-saudara, di dalam ayat-ayat selanjutnya kita melihat bahwa Tuhan menyatakan keberhasilan kepadanya. Dalam persiaran kehidupan kita, banyak hal yang dapat terjadi. Suka, duka, air mata, dan sukacita tampaknya selalu bergantian mewarnai seluruh gumul juang kehidupan manusia. Kehidupan kita. Akan ada saatnya kita diperhadapkan pada kepastian dan ketidakpastian akan banyak hal. Namun pesan firman Tuhan hari ini jelas bahwa di dalam Tuhan segala sesuatu menjadi mungkin. Karena itu yakin dan imanilah Tuhan akan membuat berhasil perjalananmu. Iman ini kita hidupi dalam Kristus yang mengaruniakan keselamatan kepada kita. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, mari kita berdoa. Terpuji kekal Engkau Tuhan, Allah kami di dalam Yesus Kristus yang telah menyatakan kebenaran, yang telah menyatakan firman, yang telah menyatakan kasih, mengaruniakan keselamatan bagi kami. Saat ini kami diajarkan oleh firman-Mu untuk meyakini bahwa Tuhan terus bersama-sama dengan kami dan akan membuat kami berhasil menjalani kehidupan ini. Karena itu Bapa, biarlah hikmat-Mu menopang kami. Hamba-hamba-Mu yang sedang berkarya dimanapun berada, dalam anugerah kasih-Mu terus memuliakan Engkau. Kami berdoa saat ini ya Bapa, untuk kegiatan sidang raya persekutuan gereja-gereja di Indonesia yang sedang berlangsung di Toraja. Tuhan memberkati. Berkati gereja Toraja sebagai tuan rumah. Berkati semua anak-anak Tuhan. Terpuji kekal Engkau Bapa, mengasihi kami semua, anak-anak-Mu, anak-anak dalam masa tumbuh kembang, saudara-saudara kekasih kami, semua anak-Mu dalam karya mereka, di dalam Kristus. Amin.